refleksi, kita itu memancing siswa untuk mengungkapkan ya, atau dia supaya bisa tahu ilmu pengetahuan baru dari pengalaman belajarnya itu. Ini namanya refleksi gitu ya. Makanya biasanya di refleksi ada pertanyaan yang disampaikan oleh guru ya kan. Nah, kita sebagai fasilitator itu memicu, ini kan ada di picu, menstimulus siswa untuk mengungkapkan apa yang dia pelajari dari pengalaman belajarnya gitu ya. Bagaimana proses belajar, apa yang masih membingungkan, kira-kira apa yang kalian ketahui, ilmu baru apa yang sudah kalian dapatkan, dan seterusnya. Itu adalah refleksi. Sehingga dari refleksi ini kita dapat tahu siswa itu pengalaman belajar apa yang mereka dapatkan. Nah, setelah ini baru evaluasi ya. Tapi evaluasi itu tidak termasuk komponen dari pembelajaran aktif. Kenapa? Lawang pembelajaran apapun itu pasti akhirnya dievaluasi kan. Nah, itu bukan komponen pembelajaran itu ketika dia sudah mendapatkan ilmunya itu. Nah, untuk mengukur itu baru namanya evaluasi. Sejauh mana dia mendalami materinya, sejauh mana dia mendapatkan ilmu dari pengalaman belajarnya, itu kita ukur dengan namanya evaluasi. Atau sekarang lebih kerennya namanya assessment ya. Lagi kita namanya assessment itu ya. Materi yang akan kita ajarkan. Kalau seperti ini biasanya Mas Arif ini tadi malam jam berapa ya? Oh aku rondo mambungi ya kan. Padahal jawabannya kan gampang tuh. Hari jam 10 kan rampung kan. Tapi jawabannya ini panjang kali lebar kali tinggi kan. Nah, berarti ada sesuatu dari nah, itu namanya pattern. Kalau jawabannya langsung jawabannya waktu berarti tidak ada masalah. Tapi kalau jawabannya kemana-mana berarti ada masalah. Pasti belarnya kelipatan 5 pasti 0 atau 5 begini gitu kan. Itu namanya pola. Jadi semua yang berpola itu pasti akan memiliki makna. Jadi atau pola-pola tertentu bisa memberikan suatu makna. Inilah yang disebut dengan pattern recognition. Dan pola-pola itu seperti ini banyak. Misalkan kalau ada 12 digit itu adalah menunjukkan nomor telepon. Kemudian kalau ada belakangnya 000 itu NPWP dan seterusnya. Kalau ada huruf F di sini berarti itu adalah nama email dan seterusnya. Itu adalah pattern atau pola yang memiliki makna. Nah, aplikasinya di pembelajaran aktif apa? Di pembelajaran aktif kita harus menemukan pola bagaimana siswa itu bisa menemukan atau mengalami pengalaman belajar sampai menemukan suatu ilmu pengetahuan. Harus kita bikin polanya. Nah, pola itu kita susun dalam yang disebut dengan LKPD. LKPD kan? Itu kan urutan langkah-langkah, betul? Boleh kebalik-balik nggak? Kalau sudah bikin itu kemudian kebalik, kira-kira jadi nggak? Kita mau praktek uji makanan, gitu, tapi urutannya kebalik. Sudah bisa, ya sudah bisa. Hasilnya tidak akan maksimal minimal. Walaupun bisa hasilnya tidak akan maksimal. Atau justru nanti akan menambahkan pertanyaan yang lebih besar. Nah, makanya harus membuat polanya itu sampai dia bisa menemukan pengalaman belajar baru. Itu namanya pattern recognition. Dan yang terakhir adalah ini kebalikan dari kemampuan dari 4 itu, dari apa tadi? Algorithmic thinking, dari decomposition, pattern recognition, dan abstraction. Itu semua dapat kita peroleh dengan satu hal yang disebut dengan literasi. Kita nggak akan menemukan itu kalau itu tidak literasi, tidak membaca. Literasi itu tidak hanya membaca ya. Memang dulu literate itu artinya literatur itu membaca suatu sumber belajar. Tapi sekarang di literasi digital kita akan lebih mengenal lagi bahwa literasi itu tidak hanya membaca, tapi mendengarkan, kemudian melihat suatu audio visual, apalagi grafik dan seterusnya itu juga termasuk literasi. Jadi lebih kompleks sekarang literasi itu, tidak hanya berupa kitab. Itu. Nah, jadi proses pembelajaran ini bisa kita singkat dengan mikir. Nah, mikir
melakukan pembelajaran aktif itu kita harus bisa memiliki kemampuan yang namanya kemampuan guru abad 21. Kemampuan itu namanya mind of activity. Mind of activity. Mind of activity. Apa gue artinya? Mulutnya di sana Bu, masa di situ langsung. Di sini kan beda-beda ininya. Oh iya iya. Kita sekarang demo saya Gas ini Bu, 9123. 071. Marah cis. Saya sekarang melakukan uji praktek. Nah ini nih. Check out ya. Kita mulai dari bikin Ini nih. Oh iya berubah tuh. Iya di itu. ini kan demo. Blok pisang. Iya, kita buangan Beda langsung menguji. Putih telurnya. Ini enggak, telurnya enggak putih. Ini berarti apa? Ini apa protein? Semuanya ya, semuanya kecil ya. Bukan ini. energi tenaga dalam. Oh ini ada tenaga dalamnya Pak. Aku kesetrum, Pak. Beda nggak arahnya kita perhatikan. Tarik. Tarik menarik. Tarik menarik. Berarti diterima Mas. Panas bukit gotal terus. Berarti sedotan itu cowok ini. Disentuhkan tidak? Tidak. Sudah sekarang perhatikan sudah kalau sudah agak terasa panas ya terus didekatkan ke itunya sedotannya satu-satu jangan bareng-bareng satu-satu Rebutan. apa ya Oh ini ada tenaga dalamnya Pak. yang beda nggak arahnya itu perhatikan Kesetrum. Tarik menarik. Kurang panas bukit gotal terus. Berarti sedotan itu cowok ini. orang-orang bukan ya Itu
sedotannya digosok pakai tisu dulu ya. Terus oh itu ketarik kan? Tarik menarik. Tenangin. Kamu penempel di tangan. Iya, nempel nggak? Nempel. Nempel. Oh, nempel berarti kena limit tangannya berarti. Iya. Pas ketarik itu nempel apa enggak? Tuh, nempel. Sudah pernah melakukan ini atau belum Bapak? Ini tadi sudah contohnya ada serpihan kertas terus didekatkan ke oke. Kena angin. Oh. Itu berarti kan masih ada yang penasaran. Oh. Sihir itu. Mikir atau tidak tadi? Mikir. Mikir kan dia mengalami kan ketarik gitu ya. Apakah tangan kita itu ada jinnya oh, ya, gitu. Seperti itu. Nah, ini adalah cara untuk menstimulus atau membuat siswa itu menjadi penasaran terhadap suatu kejadian alam gitu ya. Nah, inilah yang harus kita kembangkan dalam pembelajaran aktif. Kita harus punya ide-ide atau inovasi bagaimana membuat siswa itu dia bisa tertarik dulu dengan materinya ini. Pertama kan harus tertarik dulu kan. Nah, kemudian dia akan terstimulus gitu. Dengan alat-alat sederhana itu ya. Oke. Setelah itu, besok kalau Bapak Ibu bikin RPP, mulainya kegiatan awalnya pendahuluannya seperti ini, ya. Seperti ini. Baru kemudian lakukan percobaannya. Gitu kan? Lakukan percobaan apa itu tentang apa gitu. Atau baru kemudian Bapak Ibu setelkan videonya. Setelkan bahasa Jawanya Pak. Diputarkan. Wis bahasa Jawa gitu. Putarkan video tentang listrik gitu ya. Tentang listrik itu. Atau mungkin nanti tidak hanya satu yang dilakukan, tidak hanya sedotan saja, atau tadi dengan sedotan yang didekatkan dengan serpihan kertas nanti ketarik itu kan juga sama gitu ya. Nah, untuk merangsang siswa melakukan itu bisa dilakukan sendiri oleh siswa. Ada banyak cara, nanti Bapak Ibu bisa melihat videonya di YouTube ya. Itu saya juga dapatnya dari YouTube sama saja. Dulu teori saja. Oke, sampai sini paham nggih? Pertama kali yang harus dilakukan untuk menstimulus siswa supaya timbul rasa penasarannya terhadap listrik. Nah, baru kita masuk ke situ. Itu ternyata ada sesuatu di dalam sedotan itu. Nah, sesuatu itu apa? Nah, baru kita masuk. Sedotan itu kalau dipotong-potong jadi bagian lebih kecil, itu pasti akan ada sampai bagian terkecil, gitu kan? Bagian terkecil. Nah, bagian terkecil penyusun benda itu namanya apa? Atom, gitu kan? Nah, sudah pintar ini muridnya, namanya atom. Nah, nanti baru itu bagian kecil namanya atom. Nah, ternyata atom itu bukan bagian terkecil, tapi ada bagian lebih kecil namanya partikel subatom. Nah, baru dikenalkan ada proton, ada elektron, gitu ya. Nah, itu untuk menguatkan. Loh, kok bisa seperti itu Pak? Gitu kan? Biasanya anak ditanya kayak gitu kan? Kok bisa seperti itu? Kok bisa terjadi? Itu apa penyebabnya? Nah, baru kita masuk ke situ. Ada namanya atom, yang di dalamnya ada partikel penyusun atom namanya proton dan elektron. Nah, terus listrik itu apa? Gitu kan? Nah, listrik itu ya gejala yang ditimbulkan, fenomena kejadian yang ditimbulkan oleh siapa? Ya, partikel subatom itu, si proton sama si elektron itu, gitu. Jadi hakikatnya listrik itu apa? Ya fenomena yang diakibatkan oleh siapa? Elektron atau proton tersebut. Nah, namanya partikel bermuatan itu. Okay? Itu namanya listrik statis. Nah, setelah itu baru diarahkan siswanya untuk melakukan kerja untuk mendalami tentang fenomena kelistrikan itu. Gitu ya. Nah, fenomena kelistrikan di listrik statis ini
bentuk apa kerja dari siswanya itu apa ya. Ada beberapa hal yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa kembangkan di on-nya. Satu, membuat alat yang digunakan untuk mengidentifikasi benda itu memiliki muatan atau tidak. Namanya apa itu alatnya? Elektroskop. Jadi Bapak Ibu bisa explore pada anak dengan cara LKPD ya. LKPD-nya itu tentang cara-cara membuat elektroskop, kemudian menguji benda-benda itu ya. Benda-benda tadi ada plastik, ada styrofoam dan seterusnya yang berhubungan dengan listrik, untuk mengetahui bahwa benda itu juga memiliki muatan gitu ya. Ada benda netral, ada benda bermuatan. Benda netral berarti dia si elektron dan protonnya itu tidak menimbulkan fenomena khusus, ya kan? Tapi kalau dia menimbulkan fenomena khusus berarti dia memiliki listrik, atau gejala itu disebut dengan listrik. Nah seperti itu. Nanti LKPD-nya bentuknya pembuatan elektroskop, gitu ya. Apa benda ya? Ada balon biasanya ya. Gimana kira-kira ya? Balon. Balon diapakan? Digosok sama kain wol ya. Pakai tisu bisa? Nah, dicoba saja nanti. Sebelum dipraktekkan ke siswa, dicoba dulu ya. Nah itu tisu bisa. Jadi kalau tidak kain wol bisa pakai tisu ya. Memiliki serat ya. Nah di situ akan lebih detail lagi. Kalau di hukum kolom maka arahan pertanyaan setelah ini adalah satu, untuk ya sedotan ya. Nah itu kok kalau sama-sama sedotan kok tidak mau ketemu gitu kan? Berarti itu peristiwanya namanya apa? Diapakan itu? Ditolak atau ditarik? Ditolak. Tapi kalau pakai tangan tadi kemana? Ketarik ke tangan. Iya betul. Kalau pakai kaki ditendang. Kalau sama-sama sedotan sejenis atau berlawanan atau beda jenis? Sejenis. Nah sejenis berarti akan terjadi apa? Tolak. Kalau sama tangan itu satu jenis atau tidak? Tidak. Berarti kalau berbeda jenis akan tarik menarik. Nah tarikan atau dorongan itu namanya apa? Gaya. Berarti listrik itu juga bisa menimbulkan gaya. Gayanya namanya gaya apa? Gaya kolom. Itu sudah baca buku dulu. Gayanya ya gaya listrik kan? Gaya listrik gitu kan? Namanya gaya listrik kan? Baru. Nah gaya listrik itu dulu yang menemukan siapa? Nah dan seterusnya. Oke. Nah kemudian percobaannya diarahkan ke faktor yang mempengaruhi apa tadi? Gaya tadi, tarikan atau dorongannya tadi. Caranya bagaimana? Kalau pakai sedotan ya bisa aja sedotannya digantung begitu ya. Tapi susah kalau sedotan digantung ya. Gantung Mas Sapi Kudin lebih gampang itu. Pakai balon. Balon itu nanti digosok pakai handuk atau kain wol atau pakai tisu ya. Biasanya pakai handuk aja yang ada di rumah. Handuk biasanya ada wolnya ya. Atau selimut. Cover ya. Pak bisa pakai kain wol atau bisa pakai kain biasa itu ya. Kalau biasanya yang sering digunakan handuk, biasanya handuk kering, bukan handuk basah tapi ya. Oke, di sini catatannya posisinya kering ya, tangannya juga harus kering juga. Tadi kalau yang tidak itu biasanya tangannya masih basah, maka dia tidak ketarik. Tangan kering atau berminyak biasanya. Tapi kalau kering itu cepat ketariknya. Nah, kembali ke tadi. Nanti percobaannya adalah 2 buah balon digosok ya kan, digosok terus semakin lama menggosok berarti perpindahan elektronnya semakin banyak atau semakin kecil? Semakin banyak. Berarti nanti dikasih tahu digosok 10 kali bagaimana. Kan didekatkan itu digantung, didekatkan. Bisa bayangkan nggak? Nah, nanti kalau cari di YouTube coba. Balon digantung 2 mas, iya gantung 2 betul.
Kemudian dipisahkan pada jarak misalkan 10 cm gitu kan. 10 cm atau 5 cm itu yang dekat saja. Kemudian masing-masing digosok dengan jumlah gosokan yang sama. Maksudnya 10 kali, berarti 10 kali. Nah, nanti lihat tertolaknya itu semakin jauh atau sama saja. Gitu kan? Berarti kalau semakin jauh artinya kalau muatannya itu sama besarnya atau semakin besar, maka dia akan tertolaknya lebih jauh. Gitu ya. Kalau tertolaknya lebih jauh berarti gayanya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Nanti kesimpulan akhirnya berarti kalau muatannya besar maka gayanya juga besar. Jadi sudah dapat kan? Simulasinya sudah, prosesnya untuk melakukan percobaan sudah, refleksinya ini nanti dikuatkan di sini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan DL atau PPL untuk pembelajaran itu, begitu. Nah, kalau Bapak Ibu tadi menggunakan LKS-nya itu atau LKPD-nya tentang hukum kolom, ya nanti di penguatannya kita pakai yang hukum kolom. Hukum kolom. Ada nggak di sini ya? Ada gitu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan Fred Colorado ya, baik offline maupun online.